نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kaum muslim muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita di episode pertama tentang bermadhab. Kalau pada episode pertama kita membahas tentang apakah seorang ahli hadis masih perlu bermadhab. Apakah seorang ahli hadis masih perlu bermadhab? Pada episode kedua ini kita akan membahas apakah praktek bermadhab itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Ini ya. Artinya apakah para sahabat itu juga ikut madhab, ikut fatwa orang-orang lain, atau mereka semuanya langsung mengambil agama dari Al-Quran dan hadis. Ini yang perlu menjadi kajian kita, karena sahabat-sahabat kita sebagian mengatakan kita ikut Quran dan hadis saja, enggak perlu dengan orang-orang langsung Quran hadis. Jadi pertanyaan, apakah benar semua sahabat atau orang-orang di era Rasulullah SAW itu mempraktekkan agama itu langsung dari Al-Quran dan hadis? Ikhwanur rahmatullah, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pada masa baginda Rasulullah SAW, para sahabat itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Atau para kaum muslimin, bukan sahabat. Kaum muslimin dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah para sahabat yang memiliki intensitas atau tingkatan kedekatan dengan baginda Rasulullah SAW. Mereka ini sering bertemu beliau, sering bertatap muka dengan beliau, menghadiri majelis beliau. Ya. Mereka ini antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, sahabat-sahabat terdekat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah para sahabat yang pernah bertemu dengan beliau, hanya pernah, artinya tidak memiliki kedekatan. Mungkin ada yang ketemu beliau sepanjang hidupnya hanya sekali, 2 kali, atau mungkin tinggal di Madinah tapi tidak terlalu sering bertemu dengan beliau. Yang ketiga adalah orang Islam yang tidak tinggal di Madinah. Jadi mereka tinggal di Yaman, tinggal di Bahrain, ya, atau tinggal di Oman, ya, tinggal di tempat-tempat yang jauh, orang-orang Badui, di padang pasir, ya, orang-orang Islam. Mereka memeluk Islam, tapi belum pernah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 kelompok. Nah, dari ketiga kelompok ini, para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kelompok pertama ini yaitu orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Mereka inilah yang katakan memiliki kapasitas menjadi mufti atau pemberi fatwa. Artinya orang kelompok pertama ini yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Umar, ya,
Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, ini sahabat-sahabat senior. Ini ketika baginda Rasulullah SAW bepergian, maka mereka ini menjadi mufti, menjadi rujukan keagamaan di kota Madinah. Artinya apa? Pada saat itu tidak semua sahabat juga langsung mengambil pendapat dirinya. Ya. Mereka mengambil pendapat, kalau ada baginda Rasulullah SAW, mereka langsung ambil pendapat beliau. Ketika beliau tidak ada, maka mereka menanyakan urusan keagamaan mereka kepada para sahabat-sahabat yang lebih senior. Dalam kitab Takhrijud Dilalatis Sam'iyah, karya Imam Ad-Dilimsani, ya, itu diceritakan di halaman 81, diceritakan tentang adanya kelompok sahabat yang berfatwa di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok sahabat, jadi tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Ya. Kemudian para ikhwani rahmatullah, itu tadi, ya, jadi sahabat yang tinggal di kota Madinah saat ada baginda Rasulullah SAW, mereka menanyakan urusan agama kepada beliau, tapi saat baginda Rasulullah SAW bepergian atau berhalangan, misalnya tidak bisa bertemu dengan mereka, mereka menanyakan kepada para mufti di kalangan para sahabat. Ya. Kemudian bagaimana dengan kaum muslimin yang tinggal di daerah yang jauh? Ya, yang jauh yaitu di Yaman, di Sana'a, di Hadramaut, di Oman, di Bahrain, ya, atau di Taif, di Makkah dan seterusnya. Maka pada masa baginda Rasulullah SAW masih hidup, beliau mengirimkan mufti-mufti, juru fatwa, guru-guru agama ke daerah-daerah yang jauh. Untuk apa? Untuk diikuti oleh masyarakatnya. Artinya apa? Para kaum muslimin pada saat itu tidak semuanya langsung mengambil hukum agama dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka bertanya kepada orang yang lebih tahu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ini artinya apa? Artinya sistem bermadhab ini memiliki akar, memiliki pijakan bahkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan di kaum muslimin di Sana'a, di Yaman, mereka mengikuti pendapat saat itu, yaitu mengikuti pendapat dari Mu'adz bin Jabal rahimahullah. Kaum muslimin di mana? Di Makkah, ya. Mereka mengikuti pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas misalnya. Jadi yang di Syam ikut pendapat mungkin Imam Abu Darda dan seterusnya. Jadi ini para ikhwani fillah rahmatullah. Nah, cara beragama seperti ini kemudian berlanjut di era para khulafaur rasyidun, di era para khalifah yang lurus di dalam Islam, yaitu di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apa itu? Para khalifah ini mengirimkan guru-guru agama di daerah-daerah yang jauh. Ya. Misalnya, Sayyidina Umar memerintahkan kepada penduduk Kufah untuk taat dan mengikuti fatwa-fatwa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam kitab Tarikh Tasyri' Islami yang disusun oleh Syekh Muhammad Khubaribik halaman
131. Jadi disebutkan di situ Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada penduduk Kufah untuk mengikuti fatwa-fatwa dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini artinya apa? Tidak semua orang Kufah juga langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah penerapan dari bermalhab pada saat itu. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang mengatakan, beragama harus dengan dalil. Ya. Kita harus mengikuti orang yang ada dalilnya. Maka saya katakan, yang penting bagi orang awam, bagi masyarakat umum adalah mengikuti orang yang kredibel, orang yang berilmu, bukan asal-asal. Tidak harus mengikuti suatu dalil. Ya. Ada suatu kitab, namanya kitab Fatawa wa Aqdiyatu Amiril Mu'minin Umar bin Khattab. Ini disusun oleh menariknya Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Hilawi. Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Hilawi, terbitan Maktabatul Quran Kairo. Ya. Ini ada yang menarik di kitab ini adalah bahwa ternyata di masa Sayyidina Umar itu orang-orang awam pun tidak harus diberikan dalil ketika mereka berfatwa. Ya. Ada satu contoh fatwa di sini. Ya. Fatwa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Di sini dikatakan, warawa Abdul Razak fil Musannaf wa Ibnu Hazmin fil Muhalla. Jadi seorang ahli hadis namanya Imam Abdul Razak As-San'ani di dalam kitab Al-Musannaf, dan Imam Ibnu Hazm, seorang tokoh fikih Islam dari Andalusia, dalam kitab Al-Muhalla menceritakan bahwa anna rahton qadima ila Umar. Ada satu kelompok orang, ya, atau sekelompok orang sampai atau menghadap kepada Sayyidina Umar fasa'aluhu 'anil ghusli minal jinabah. Kelompok ini, orang ini tanya pada beliau tentang mandi dari jinabah, mandi dari berhubungan seksual. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Ternyata beliau langsung mengatakan petunjuk teknis. Tawadhu wudu akalis shalah. Kata beliau, kalau kamu mau mandi jinabah, wudulah terlebih dahulu seperti wudumu untuk sholat. Tsumma ghsil ra'saka thalatha marrah. Kemudian tsumma ghsil ra'saka thalatha marratin. Kemudian basuhlah kepalamu 3 kali. Tsumma qawil ma'a ala jasadika. Kemudian siramkanlah air di seluruh tubuhmu. Ini di kitab Fatawa wa Aqdiyatu Amiril Mu'minin Umar bin Khattab, halaman 38. Yang menarik dari riwayat ini adalah bahwa Sayyidina Umar tidak menyampaikan dalil dari Al-Quran, tidak menyampaikan dari As-Sunnah, cukup menyampaikan fatwa istihad beliau, hasil istihad beliau, dan kaum muslimin menerima. Ini sudah cukup. Ya. Jadi kita tidak harus, saya tidak mengatakan tidak perlunya, tidak harus mengetahui dalil-dalil dari fatwa para ulama rujukan kita. Cukup bahwa orang-orang tersebut, orang-orang yang bergaransi, orang-orang yang alim, istilahnya pernah belajar agama dengan jelas, gurunya jelas, ya, maka kita boleh mengikuti orang itu punya mazhab yang jelas. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, inilah praktek keagamaan, praktek bermazhab di dalam masyarakat Islam generasi awal, yaitu di masa baginda Rasulullah SAW dan para masa sahabat.
Jadi di masa Nabi, masyarakat mengikuti guru-guru agama, fatwa guru-guru agama yang dikirim oleh beliau di daerah-daerah. Ya. Sedang yang di Madinah, kalau beliau pergi, mereka merujuk pada sahabat yang lebih senior. Dan di masa para khalifah, ya, demikian juga malah mereka tidak, prakteknya adalah mereka tidak harus mengetahui dalil-dalil dari fatwa-fatwa keagamaan para ulama. Artinya bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kita jangan mencela orang yang mengikuti fatwa ulama tanpa mengetahui dalilnya. Karena ini juga praktek yang terjadi di masa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semakin berlapang dada untuk menerima atau untuk memahami mengapa saudara kita bermalhab, mengapa mereka mengikuti kitab kuning, mengapa mereka mengikuti ulama Syafi'iyah di mana kitabnya tidak ada dalilnya dan seterusnya, sehingga dengan demikian akan semakin eratlah ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan akan semakin kuatlah umat Islam di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Jazakallah khairan. Semoga Allah SWT membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك يا من هو الله الذي